Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar waris Pak Kiai. Bagaimana kalau case-nya misalnya dalam keluarga yang melakukan poligami, jadi istri lebih dari satu, nah pembagian warisnya kayak gimana? Repot ya kalau lebih dari satu lagi, tapi bagaimana? Repotnya itu karena hostnya perempuan juga gitu loh. Jadi ada sentimen personal gini ya? Loh ya, kalau bagian waris istri yang ditulis dalam Al-Quran, kan istri ini termasuk ashabul furud, yang bagian itu ditentukan prosentasinya. Itu besarannya itu antara 1/4 dengan 1/8. Jadi kalau tidak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau punya anak, istri dapat 1/8. Tetapi ini Mila, ini istrinya berapapun. Gitu loh. Tidak boleh kemudian masing-masing istri mengambil 1/4. Karena kalau 1/4 terus istrinya misalnya ada 4 dan punya anak, dia sudah mengambil separuh dari harta. Ya kan istri kan jadi 1/8. Kalau nanti 1/8 nih masing-masing dapat 1/8, kan berarti 4/8 bagian istri. Padahal istri dalam faraid itu tidak pernah bisa mengambil separuh dari bagian harta. Jadi sebetulnya 1/4 ini bagian untuk istri, berapapun istrinya. Makanya kita lihat kan ada cara berpikir yang salah kan. Ada banyak orang, na'udzubillah ya, membolehkan suaminya berselingkuh tanpa ikatan pernikahan, tetapi dia tidak menerima kalau melakukan pernikahan resmi. Itu kalau kita bicara secara jujur, itu kan ketakutan persoalan pembagian hak waris ini. Gitu loh. Jadi berapapun istri, itu bagiannya adalah 1/4. Oleh karena itu pesan saya kepada para suami, bijaksanalah Anda ketika melakukan poligami. Karena nanti ada turunan hukum dari itu, bukan ketika Anda hidup bahkan. Sepeninggal Anda gitu loh. Nanti juga anak juga sama loh. Anak itu bagiannya sama, tidak melihat ibunya. Nggak ada anak pertama dari ibu pertama, anak pertama dari ibu kedua. Ketika dia sudah menjadi anaknya laki-laki, maka anaknya suami tadi, maka status hukumnya sama. Dia adalah anak. Kalau dia adalah anak laki-laki 2, maka ya harta ini misalnya bapak ibunya sudah nggak ada, ahli warisnya cuma 2 anak laki-laki dari 2 ibu yang berbeda. Ya masing-masing dapat separuh. Gitu loh. Tidak bisa kemudian, saya 3/4 kan ibu saya duluan nikah. Nggak ada gitu. Itu adalah bagian dari waris. Wah, berarti dugaan saya salah berarti. Jadi saya pikir setiap istri nanti akan mendapatkan jatah, misalnya kalau nggak punya anak tuh 1/4, nggak bisa ya Pak Kiai. Jadi semua istri berapapun itu jumlahnya. Itu hanya 1/4. Gitu loh. Sekalipun ada dalam aturan perundang-undangan yang memberi celah untuk itu. Tetapi saya tidak bicara pada aspek peraturan perundang-undangan. Saya berbicara pada hukum faraid yang saya belajar dari guru-guru saya. Itu adalah satu bagian untuk istri secara keseluruhan. Masya Allah. Kalau kemudian status pernikahannya resmi atau tidak resmi, misalnya siri Pak Kiai, apakah juga ada perbedaan? Secara agama dia dapat, karena dia melakukan pernikahan yang sah. Kecuali ada fatwa yang mengatakan nikah siri itu tidak sah. Ada yang berfatwa seperti itu. Ya, tetapi kalau dilihat dari hukum negara, ini juga perlu nih, ya. Saya juga ingin melindungi kaum wanita nih, jangan pernah mau dinikahi siri, karena di mata hukum tidak memiliki kekuatan kan. Pernikahan yang diakui oleh negara. Ini bukan persoalan nikah atau zina, tapi keabsahan dokumen. Dan ini juga tidak selalu salah loh, ketika negara mengatakan yang saya akui itu yang tercatat. Karena kalau tidak tercatat, repot. Ada mungkin moral hazard ketika ada orang kaya meninggal, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya. Dengan dokumen apa? Ya dokumen, bahkan materai pun hari ini kan orang tidak kemudian bermartabat untuk menjaga keabsahan materai itu gitu loh. Bisa jadi dia ngaku sepihak, berbahaya. Jadi ini harus hati-hati ya. Saya adalah laki-laki yang tidak mendorong dan tidak ingin adanya pernikahan yang dipahami sebagai nikah siri. Nikah itu harus sah secara agama dan juga harus sah secara negara. Karena pembuktian keabsahan secara agama itu dibantu oleh keabsahan secara negara hukum. Itu tadi, karena turunan, betul kata Pak Kiai sampaikan ya. Jadi turunannya tuh banyak ya, nanti bagaimana nasab anak, nanti bagaimana. Dan yang paling penting, kata guru saya dulu itu,
Di antara dosa yang menjadi dosa yang perlu kita hindari adalah perbuatan hukum yang kita lakukan yang kemudian mengakibatkan perselisihan di antara banyak orang. Saya Mila ya pernah mendapati ada rumah tangga yang kelihatannya sakinah, mawaddah, warohmah, tiba-tiba kemudian berpecah ketika almarhum meninggal suaminya, tiba-tiba ada seorang perempuan datang membawa surat dan memiliki anak. Maka kedudukan hukumnya menjadi sama. Istri itu anaknya itu curhat kepada saya betapa ibu itu yang hari dari pernikahan yang sah. Okay. Yang pertama ya itu mengatakan ibu hari itu terpukul sekali. Apakah masih harus terus menangisi kepergiannya tapi mengingat pengkhianatannya. Lah, ini kan jadi tidak baik gitu loh. Dan ada banyak perempuan yang mau mengerti kok ketika suaminya mau melakukan poligami asal dengan cara yang bermartabat. Jadi ini pesan betul ya, jangan meninggalkan permusuhan dan perselisihan kepada anak keturunan sepeninggal dia kalau dia melakukan pernikahan yang memiliki celah gugatan hukum. Oke. Nah, ini juga berdasarkan case yang terjadi Pak Kiai, saya juga mumpung ingat. Ada anak yang kemudian lahir di luar pernikahan karena perzinahan misalnya. Oh iya. Itu kan sebenarnya kalau dari penjelasan Pak Kiai juga pernah sampaikan, nasabnya kan jatuh pada ibu sebenarnya. Iya. Secara nafkah, itu tuh sebenarnya tidak ada sebetulnya. Hak dari ayah tidak ada. Ya, tetapi kewajiban untuk bertanggung jawab itu ada dari hukum yang berbeda. Orang yang melakukan perbuatan seperti itu kan boleh dihukum. Bisa jadi hukumannya adalah memberi pertanggungjawaban nafkah atau administrasi secara negara. Jadi dilihat konteks negaranya. Ketika ada negara yang tidak mau memberikan identitas kepada manusia yang lahir tanpa pasangan, maka boleh dia mengakui anaknya sebagai persyaratan administrasi. Itu juga bagian dari hukum. Jadi dia memiliki keterkaitan hukum administrasi, tapi sejatinya tidak sah secara agama. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ngotot misalnya si ibu ini ya, si ibu dari anak ini, mungkin anaknya lahir dari perzinahan ini, pokoknya nggak mau, ini ayahnya harus bertanggung jawab, ayahnya harus menafkahi, itu juga rasanya bisa, tapi secara hukum negara. Hukum negara. Gitu. Kalau dia menuntut hanya berbasiskan dengan anak biologisnya, itu akan sulit untuk mendapatkan haknya. Gitu. Oke, itulah makanya pentingnya ya. Nah, itulah kenapa agama Islam mengharamkan perzinahan gitu loh. Kalau kemudian ini dibuka secara terbuka demi melindungi hak anak, jangan-jangan nanti malah kerusakan yang terjadi gitu loh. Ketika ini terjadi hamil di luar nikah atau dengan cara misalnya ya perempuannya hamil terlebih dahulu, nanti kemudian orang tuanya itu terpaksa ya merestui hubungan ini karena dasar kehamilan itu, kan untuk menjamin sakinah mawaddah ke depan itu kan tidak mudah. Oleh karena itu hukum agama itu tidak boleh dilihat kasuistis. Jangan ini kan demi masa depan anak, demi kepentingan anak. Loh, kalau ini kita buka semua anak yang memiliki hubungan biologis kepada laki-laki, kemudian disahkan keabsahan nasab dan semua turunan hukumnya seperti anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat, itu juga bisa berbahaya secara sosial di masa yang akan datang. Akan menimbulkan rasa tidak adil juga. Tidak adil. Oleh karena itu harus ada hukumannya. Sehingga tidak semua orang berani melakukan itu. Gitu. Setuju. Baik, Pak Kiai. Menarik sekali pembahasannya. Meskipun agak melebar kemana-mana, tapi ini sangat relate ya dengan mungkin fenomena yang juga terjadi di masyarakat. Kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.